Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Haha, di tempat kecil ini, lelaki tua ini tidak percaya di mana dia bisa bersembunyi. Ucap Wakil Master Pavilion Woncang. Pemaksaan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan kekuatan roh menyapu seperti lautan luas, dengan cepat mencari setiap inci kekosongan di sini. Tetapi setelah beberapa saat, wajahnya berubah, karena dia memang tidak menemukan siapapun yang bersembunyi di kehampaan. Hah, bagaimana ini mungkin? Selain menggunakan ruang untuk menyembunyikan orang, Wakil Master Pavilion Woncang tidak dapat memikirkan cara lain bagi Ouyang Hongguang untuk menyembunyikan orang lain. Api di aula api surgawi sangat kaya dan kekosongannya sangat stabil. Tidak mudah menyembunyikan orang sama sekali di dalamnya. Wakil Master Pavilion Woncang, apa yang kamu lakukan? Membawa begitu banyak orang ke kuil api surgawi? Bukankah untuk memamerkan kekuatanmu? Kuil api surgawi punya aturan sangat ketat, ucap Ouyang Hongguang. Wakil Master Pavilion Woncang ketakutan. Tiba-tiba, Kaisar Pengobatan Tianfeng berseru dari samping, "Tuanku, pintu bagian dalam istana Tianhuo tampaknya telah dibuka." Pada saat ini, mata semua orang menoleh, melihat pintu bagian dalam, ada aura menakutkan yang memancar dari pintu perunggu besar itu, persis sama seperti sebelumnya. Tetapi untuk alkemis top seperti Woncang dapat melihat bahwa larangan di pintu tampaknya telah diaktifkan belum lama ini. Mungkinkah pemuda itu memasuki bagian dalam istana api surgawi? Ouyang Hongguang, kamu sangat berani. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya membawa orang ke aula api surgawi, tetapi juga mencuri kunci Master Pavilion dan membuat orang luar dapat memasuki aula api surgawi. Hahaha. Wakil Pavilion Woncang tertawa liar, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia akhirnya menemukan kesalahan rivalnya. Segera tangkap Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana. Perintah Wakil Pavilion Woncang. Kaisar Pengobatan Tianfeng dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi mengerikan. Sekelompok orang segera menerkam Ouyang Hongguang, dan Sue Zigui menerkam Ouyang Nana, matanya bersinar dengan tampilan yang mengerikan. Selama Ouyang Nana kehilangan kualifikasi putra suci, bukankah keluarga Sue-nya akan mendominasi? Melihat orang-orang mendekat dengan cepat, Ouyang Hongguang menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalahnya telah terungkap, tetapi secara alami tidak mungkin baginya untuk menyerah. Dengan dengusan dingin, kekuatan mengerikan menyapu tubuhnya. Kekuatan teror seperti tsunami bergegas keluar, meledakkan Kaisar Tianfeng dan yang lainnya dalam sekejap, dan jatuh malu satu persatu di belakang Wakil Master Woncang. Wakil Master Pavilion Woncang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Ouyang Hongguang, kamu berani melawan? Apakah kamu ingin orang tua ini menangkapmu secara pribadi?" Ouyang Hongguang dengan dingin mendengus, "Wakil Master Pavilion Woncang, jangan meludahi orang. Jika Anda ingin menjebak saya dan memimpin seseorang untuk mencuri api istana api surgawi, Anda harus memiliki bukti yang cukup." Hingga saat ini, Ouyang Hongguang hanya bisa bertarung untuk menunda waktu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Shao Chen sangat ingin datang ke istana api surgawi, tatapan percaya diri Shao Chen telah menginfeksi Ouyang Hongguang. Tapi Ouyang Nana di samping sudah putus asa. Dia tidak tahu sebanyak Ouyang Hongguang. Dia hanya tahu bahwa hal-hal telah terungkap, dan dia tampak malu. "Kamu masih keras kepala. Ketika saya melaporkan masalah ini ke Master Pavilion, lelaki tua ini akan melihat bagaimana Anda menjelaskan." Ucap Wakil Pavilion Master Woncang tidak terburu-buru. Dia sangat yakin bahwa Ouyang Hongguang telah memimpin seseorang masuk ke istana api surgawi. Dalam benak Wakil Master Pavilion Woncang, Ouyang Hongguang pasti telah mencuri kunci dari Master Pavilion untuk membawa orang ke istana api surgawi. Pada saat ini, berita bahwa Ouyang Hongguang telah membawa orang luar masuk ke istana api surgawi telah dengan sengaja disebarluaskan oleh keluarga Sue, dan langsung menyebar di kota Pil.
Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Seluruh danta mendidih. Reaksi pertama para alkemis yang menerima kabar tersebut adalah tidak percaya, reaksi kedua kaget, dan reaksi ketiga marah. Ouyang Hongguang sebenarnya membawa orang luar ke kuil api surgawi, ini tidak dapat diterima. Istana api surgawi adalah salah satu tempat inti dari pagoda Pil. Bahkan beberapa penatua tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Ini adalah aset inti dari paviliun. Umumnya, jika Anda ingin memasukinya, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Master Paviliun. Namun banyak juga orang yang mengetahui kepribadian Ouyang Hongguang dan berpikir bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati dan Raja Obat Tianhao dan yang lainnya yang telah mencari Qin Chen sebelumnya tidak menemukan Qin Chen hingga saat ini. Semuanya tercengang setelah menerima berita itu. Penatua Wu Zhen dan yang lainnya telah melihat Ouyang Nana membawa seorang pemuda untuk menyelamatkan Raja Obat Tianhao. Siapa yang tahu bahwa setelah dia menyelamatkan Raja Obat Tianhao, mereka pergi diam-diam. Mungkinkah pemuda yang dipimpin oleh wakil paviliun Ouyang Hongguang adalah anak yang sama? Penatua Wu Zhen berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi dan lihat. Dalam sekejap, sekelompok ahli alkimia berangkat satu demi satu dan dengan cepat bergegas ke aula api surgawi. Di kota Pil saat ini, dua master alkemis top, Situ Xingzhou dan Kaisar Jijing, sedang duduk santai di dalam sebuah kedai kopi. Mereka minum kopi dan menghisap rokok. Saudara Jijing, kamu dan aku sudah sangat lama tidak mengobrol, ucap Situ Xingzhou sedang minum. Dia adalah utusan tertinggi paviliun dan Kaisar Jijing juga penatua tertinggi di paviliun dan. Hubungan antara keduanya cukup baik sebelumnya, tetapi kemudian daratan kacau, dan Tuan Mo Yuanbai tidak peduli. Hari ini, urusan paviliun dan pada dasarnya berada di tangan Ouyang Hongguang, Wen Chang, dan Kaisar Yin Yue, ketiga wakil paviliun yang bertanggung jawab atas semua aspek. Jika bukan karena Qin Chen, aku khawatir kamu dan aku tidak akan minum bersama seperti hari ini, jawab Kaisar Jijing menghela nafas. Sekarang Sao Chen seharusnya telah memasuki aula api surgawi. Saya tidak tahu mengapa dia harus membuat keputusan seperti itu. Kaisar Jijing menggelengkan kepalanya, sangat bingung dengan niat Qin Chen. Ya, kuil Tianhuo adalah tempat yang paling dihargai oleh Paviliun Lord. Jika ada kecelakaan, bahkan jika Anda dan saya muncul sebagai pembela, saya khawatir itu tidak akan berguna. Ucap Situ Xingzhou juga menghela nafas. Mereka berdua tidak bisa menghentikan Qin Chen. Selain itu, mereka datang ke restoran sebenarnya sedang menunggu kabar. Leluhur tua, tidak baik, sesuatu telah terjadi. Saat ini tiba-tiba kepanikan terdengar dari luar kedai kopi, diikuti oleh suara ledakan. Itu adalah suara Situ Zhen yang mendobrak pintu, bergegas masuk dari luar. Situ Xingzhou dan Kaisar Jijing langsung terkejut. Setelah melihat ekspresi panik Situ Zhen, dia berkata, apa yang terjadi? Mereka berdua berdoa di dalam benaknya, agar Qin Chen tidak mengalami kecelakaan di Istana Api Surgawi. Leluhur tua, Tuan Pil Emperor Jijing, wakil Master Paviliun Wen Chang mendapat berita entah dari mana, dan saat ini dia berusaha menangkap Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana di aula api surgawi. Dan sekarang berita itu telah menyebar di seluruh danta, saya khawatir The Lord Pavilion juga akan segera mendengar berita itu. Apa? Gelas anggur di tangan Situ Xingzhou dan Kaisar Jijing langsung jatuh ke tanah, dan hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana Sao Chen? Kaisar Jijing berkata dengan cemas. Wen Chang dan yang lainnya tidak menemukan Sao Chen di kuil api surgawi, tetapi mereka menemukan bahwa gerbang Sao Tianhuo telah dibuka. Sekarang mereka curiga bahwa Sao Chen ada di dalam kuil api surgawi. Mereka telah memberi tahu tetua dan aula penegakan hukum. Ucap Situ Zhen tampak gelisah, keduanya benar-benar bingung. Apakah kamu yakin berita itu benar? Kunci aula api surgawi ada di tangan Lord Pavilion. Sao Chen tidak memiliki kuncinya. Bagaimana dia bisa memasuki aula api surgawi? Ucap Kaisar Jijing dan Situ Xingzhou tampak luar biasa.
Berita itu benar. Adapun bagaimana Yang Chen bisa masuk, saya tidak tahu, leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Situ Zhen benar-benar panik. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo pergi ke aula api surgawi dulu. Mereka akhirnya bergegas keluar dari kedai kopi pinggir jalan, dan bergegas ke dantai yang tidak jauh dari sana. Di aula api surgawi pada saat ini, sebuah teriakan dingin terdengar, dan kemudian, seorang pria kuat yang mengenakan jubah alkemis perak mendarat di aula api surgawi dengan mata suram. Ini adalah Tuan Yin Yue, wakil Master Pavilion yang lainnya. Kerumunan itu tampak gelisah. Dibandingkan dengan Ouyang Hongguang dan Wen Chang, Kaisar Yin Yue selalu sangat adil di pavilion dan, tetapi dia tidak memiliki latar belakang yang dalam. Wen Chang, Ouyang Hongguang, apa yang kalian berdua lakukan? Ucapnya terlihat marah. Sebagai wakil kepala pavilion dan, Kaisar Yin Yue tidak akrab dengan keluarga Ouyang maupun keluarga Wen Chang. Dia hanya fokus pada pengelolaan urusan pavilion dan. Namun, baru-baru ini, dua kekuatan utama antara keluarga Ouyang dan keluarga Sue berkonflik. Ini telah sangat mempengaruhi urusan Dan Ge. Tanpa diduga, kedua kekuatan besar ini benar-benar membuat masalah di Istana Api Surgawi hari ini. Ini membuatnya sangat marah. Kaisar Pil Yin Yue, Ouyang Hongguang ini telah membawa orang luar masuk ke kuil Tianhuo. Jika Anda masih wakil penguasa pavilion Pil, maka Anda harus berdiri di sisi lelaki tua ini hari ini. Ucap Master Wen Chang dengan nada kemenangan. Sesaat kemudian, Tetua Agung juga telah datang ke lokasi. Dia tampaknya berpihak pada Wen Chang. Saat akan menangkap Ouyang Hongguan, Situ Xingzu dan Kaisar Jijing tiba-tiba datang memblokir. Apakah kalian berani memblokir kursi ini? Ucap Tetua Agung berbicara dengan acuh tak acuh. Si Kong Hao, ada kesalahpahaman di sini. Ucap Situ Xingzu berkata dengan sungguh-sungguh. Salah paham. Sekarang faktanya ada di depan mata, apa yang bisa disalahpahami? Kalian berdua selalu percaya pada kota Guntur hari itu, dan sekarang mereka membantu Ouyang Hongguang membawa orang luar ke kuil Dange Tianhuo saya. Sekarang lelaki tua itu punya alasan untuk curiga bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu. Ucap Penatua Agung itu pecah dengan niat membunuh yang menakutkan. Si Kong Hao, apakah kamu gila? Ucap Kaisar Jijing berteriak marah. Si Kong Hao mengabaikan mereka berdua. Banyak orang ragu-ragu dalam hatinya dan tidak tahu harus berada di pihak yang mana. Di satu sisi itu adalah para tetua dan aula penegakan hukum yang dipimpin oleh Tetua Agung, serta wakil kepala Wen Chang. Di sisi lain, ada leluhur tua Taisang yang diwakili oleh Kaisar Jijing dan Situ Xingzu, dan wakil kepala Ouyang Hongguang. Meskipun Ouyang Hongguang tampaknya telah memimpin orang luar memasuki Istana Api Surgawi dan secara serius melanggar aturan pavilion dan, jauh di lubuk hati semua orang, banyak orang masih tidak percaya bahwa Ouyang Hongguang akan mengkhianati pavilion dan. Tapi si Kong Hao tidak peduli dengan keraguan semua orang, dia sudah menembak dengan kecepatan kilat. Ekspresi Kaisar Pil Jijing dan Situ Xingzu berubah. Keduanya bergabung untuk melawan si Kong Hao dengan keras. Si Kong Hao berkata dengan suara dingin sambil menembakkan tangannya, semua orang, Kaisar Jijing, keluarga Situ dan keluarga Ouyang telah berkolusi dengan orang-orang dari ras alien. Apakah kalian masih belum bertindak? Si Kong Hao, ternyata kamu juga berkolusi dengan Misty Palace. Suara marah Kaisar Jijing dan Situ Xingzu terdengar. Keduanya tidak pernah mengerti mengapa si Kong Hao akan mendukung wakil Master Pavilion Wen Chang, tetapi pada saat ini ketika dia mendengar apa yang si Kong Hao katakan, mereka mengerti sepenuhnya bahwa si Kong Hao juga telah berkolusi dengan Istana Berkabut, jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Cepat, pergi dan beritahu Lord Pavilion. Penatua Wu Zhen dan yang lainnya berkata dengan ngeri. Tidak perlu. Kursi ini sudah ada di sini. Sebuah suara dingin tiba-tiba menyebar di aula api surgawi. Segera, kekuatan yang sangat menakutkan, tiba-tiba menyelimuti semua orang di lapangan, seperti gunung raksasa, menekan dengan keras.
Pada saat yang sama, sosok yang luar biasa keluar dari kehampaan. Ini adalah pria kuat dengan tatapan seperti bintang, mengenakan jubah alkemis, terlihat sangat biasa, tetapi aura di tubuhnya seperti lautan. Ini adalah Pavilion Lord. Dalam sekejap, banyak alkemis sangat gembira, memberi hormat dan menunjukkan ketulusan. Pengunjung itu adalah penguasa dan pavilion, Mo Yuanbai. Dia memegang bola aneh di tangannya, datang perlahan seperti dewa. Si Kong Hao, Kaisar Jijing, Situ Xingsu, dan lainnya, kenapa kalian masih belum berhenti? Ucap Mo Yuanbai mendengus dingin, dan dia muncul di antara ketiga orang itu, tangannya terangkat, dan ketiga orang itu tiba-tiba terlempar ke tanah satu persatu. Saya telah melihat pavilion Tuan. Ucap ketiganya buru-buru memberi hormat. Wakil Master Pavilion Wenchang maju selangkah dan berkata dengan keras, Tuanku, akulah yang ingin membuat masalah. Ouyang Hongguang dan lainnya yang mengkhianati pavilion dan mencuri kunci pavilion Tuan. Dia membawa orang luar ke dan pavilion Tianhuo saya, para penatua ingin membawa mereka kembali untuk diselidiki, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka menolak untuk bekerja sama dan konflik akhirnya terjadi. Ucap Wenchang, matanya suram, dan mulutnya mencibir. Mencuri kunci kuil Tianhuo, membawa orang luar ke kuil Tianhuo. Gumam Mo Yuanbai pelan, dan tiba-tiba sebuah token muncul di tangannya. Kunci istana api surgawi selalu ada di bola kristal surga dan dunia di tanganku. Sejak kapan itu dicuri? Mo Yuanbai berkata dengan dingin. Apa? Si Kong Hao dan yang lainnya terkejut, dan dahi mereka berkeringat dingin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tuanku, tapi gerbang istana api surgawi memang memiliki jejak pembukaan. Ucap wakil Master Pavilion Wenchang, jantungnya melonjak liar, dan berkata dengan cemas. Mo Yuanbai sudah tiba di pintu kuil Tianhuo saat ini, dan melihat ke pintu gerbang. Pada saat ini, matanya memadat. Dengan penglihatannya, apakah dia tidak dapat mengetahui apakah kuil Tianhuo telah dibuka, dan matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya dingin. Pintu kuil Tianhuo memang memiliki tanda-tanda telah terbuka, tapi, tidak, formasi ini. Tubuh Mo Yuanbai tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia membeku sesaat. Situ Xingsu, siapa yang membuka larangan istana api hari ini? Mo Yuanbai berkata dengan gugup, suaranya bergetar secara tak terduga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.